Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Nabila Kinara. Saya adalah mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Geografi, Prodi Pendidikan Geografi kelas A 2019. Kali ini saya akan membawakan materi tentang profesionalisme guru. Jika teman-teman sudah penasaran, yuk kita bahas sama-sama. Pertama, kita akan mempelajari tentang profesionalisme guru. Apa sih itu profesionalisme? Istilah profesionalisme berasal dari profession. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia, profession berarti pekerjaan. Dalam buku Kapitan Pusaka Karya Arifin, pendidikan mengungkapkan bahwa profession mengandung arti yang sama dengan occupation, atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Yang kedua, guru sebagai profesi. Profesionalisme dalam suatu pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh 3 faktor tertentu. Yang pertama, memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh pada program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Yang kedua, kemampuan memperbaiki keterampilan dan keahlian khusus yang dimiliki. Yang ketiga, penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki. Terdapat 10 kompetensi guru yang harus terpenuhi sebagai kemampuan profesional guru. Dalam lokakarya kurikulum pendidikan guru yang diselenggarakan oleh Proyek Pengembangan Pendidikan Guru atau P3G melalui sistem multistrata. Yang pertama, menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah, bahan pembinaan atau penunjangan bidang studi. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar dengan merumuskan tujuan instruksional, mengenal dan dapat menggunakan prosedur instruksional dengan tepat, melaksanakan program belajar mengajar, dan mengenali kemampuan anak didiknya. Yang ketiga, mengelola kelas dengan mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Yang keempat, menggunakan media atau sumber dengan mengenal, memilih, dan menggunakan media, membuat alat bantu pelajaran yang sederhana, menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar, menggunakan micro-teaching untuk program pengenalan lapangan. Yang kelima, menguasai landasan-landasan pendidikan. Yang keenam, mengelola interaksi belajar mengajar. Yang keempat, menilai prestasi siswa untuk kemampuan pembelajaran. Yang kedelapan, menggunakan fungsi layanan program dan bimbingan untuk penyuluhan, mengenali fungsi dan layanan program pembimbingan dan penyuluhan, menyelenggarakan layanan program bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan, mengenali dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang terakhir, memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Terus, gimana ya kriteria guru sebagai profesi? Kriteria guru sebagai profesi menurut Glenn Ledford dalam buku yang ditulis oleh Martin Siani, yang pertama ada upah, yang kedua memiliki pengetahuan dan keterampilan, yang ketiga memiliki rasa tanggung jawab dan tujuan mengutamakan layanan, yang keempat memiliki kesatuan mendapatkan pengakuan dari orang lain atas pekerjaan yang digeluti. Sedangkan menurut Omar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar Mengajar, profesional harus memiliki persyaratan. Yang pertama, memiliki bakat sebagai guru. Yang kedua, memiliki keahlian sebagai guru. Yang ketiga, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi. Yang keempat, memiliki mental yang sehat serta berbadan sehat. Yang kelima, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Yang keenam, guru adalah manusia berjiwa Pancasila dan guru adalah seorang warga negara yang baik. Menurut National Education Association 1998 menyarankan kriteria profesi keguruan. Yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menggeluti satu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan menentukan buku atau standarnya sendiri. Yang ketujuh, jabatan mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, terdapat 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi profesional. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi pedagogik. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi profesional. Dalam pasal 28 ayat 3 butir C, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Dalam pasal 28 ayat 3 butir C, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi pedagogik. Dalam pasal 28 ayat 3 butir A, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancang dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi yang keempat yaitu kompetensi sosial. Dalam pasal 28 ayat 3 butir D, kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik dan masyarakat sekitar.